Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, Masya Allah. Meskipun masih dalam kondisi musim hujan, tapi teman-teman tetap dalam keadaan ceria, tetap dalam keadaan bahagia, dan tetap keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan tentang life skill. Aku dapat mengenal adab bertamu, ya. Mari kita simak teman-teman. Nah, ini dia, ya. Insya Allah kita akan menyimak ini. Selamat menyimak teman-teman. Duduk yang baik, adab belajarnya diamalkan, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman dapat mengamalkannya juga sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sudah siap? Oke. Mari teman-teman. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27. Ya. Di sini Allah menjelaskan bagaimana ini salah satunya adab kita bertamu. Nah, sebelumnya Bu sih bertanya kepada teman-teman. Teman-teman suka berkunjung atau bertamu? Nah, pastinya ya, teman-teman pernah melakukan bertamu atau misalnya berkunjung kepada saudara kita, kepada teman kita mungkin ya, dan baik yang ada di luar kota ataupun yang masih ada di dalam kota Bandung. Nah, ini teman-teman ya, jadi ada adab-adabnya yang sudah Allah atur dalam Al-Quran. Ini dia, bisa akan bacakan ayatnya. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, itu ya teman-teman. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, kita tidak boleh masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kita ya sebelum meminta izin. Begitupun kita ketika akan bertamu, baik itu berkunjung pada nenek kita sekali pun gitu ya, atau kepada keluarga kita yang lain, kita hendaklah meminta izin terlebih dahulu, karena itu adalah perintah dari Allah ya. Nah, selain itu apa lagi? Nah, begini teman-teman ya, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, teman-teman dapat memberi salam pada teman atau misalnya pada nenek, kakek dan lain sebagainya yang akan teman-teman kunjungi. Yang kedua, menghargai teman ya. Yang ketiga, mengerti batasan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat kita bertamu. Yang terakhir, nih yang paling penting, yaitu teman-teman berperilaku baik atau bersikap baik dan santun sesuai ajaran agama Islam ya. Contohnya ketika tadi teman-teman meminta izin, terus misalnya memberi salam, meminta maaf ketika teman-teman salah, atau misalnya teman-teman mengucapkan terima kasih ketika teman-teman sudah diberi bantuan ya, dan yang lain sebagainya. Itu tujuan pembelajarannya. Dan ini dia, ada bertamu selain meminta izin ataupun selain memberi salam. Ini dia. Nih yang pertama teman-teman, ketika teman-teman sudah meminta izin dan kita sudah datang ke rumahnya ya, atau ke rumah yang akan kita kunjungi, teman-teman mengucapkan salam ya, mengucapkan salam. Atau misalnya sesudah mengucapkan salam, teman-teman memanggil namanya dengan panggilan yang baik ya, dan mengucapkan salam itu teman-teman tidak lebih dari 3 kali. Begitupun dengan teman-teman memanggil namanya ya, boleh mengucapkan salam ya, ataupun memanggil nama teman kita. Tapi alangkah lebih baiknya adalah mengucapkan salam dan tidak lebih dari 3 kali. Sudah 3 kali berarti
Sudah kita pulang lagi aja, lalu kita kabari misalnya menggunakan telepon kalau kita tadi sudah berkunjung tapi tidak ada di rumahnya atau lain sebagainya. Ya, begitu teman-teman. Yang ketiga yaitu teman-teman, nih ketika sudah di depan pintu ya teman-teman, posisinya berdiri, jangan menghadap ke arah pintu, tapi teman-teman bisa berdiri di samping pintu. Kenapa harus berdiri di samping pintu, tidak di depan pintu? Karena hal itu teman-teman, kita menjaga kenyamanan orang yang akan kita kunjungi. Bisa jadi ketika kita misalnya ke rumahnya, lalu kita mengetuk pintu, dia membuka pintu di dalam keadaan rumahnya misalnya keadaannya sedang beristirahat atau sedang makan, dan hal itu kita jaga kenyamanan tamu kita atau orang yang akan kita kunjungi ya. Nah, ini juga ketika tadi sudah mengucapkan salam, sudah berdiri di samping pintu, teman-teman tidak boleh ngintip di jendela ya. Misalnya, mana ya teman kita nggak ada, atau misalnya, mana ya paman nggak ada. Tidak diperkenankan untuk mengintip. Tapi kita bersabar menunggu yang punya rumah membukakan pintu ya. Nah, ini juga ada hal yang penting. Ini hindari 3 waktu aurat. Maksudnya apa? 3 waktu aurat nih biasanya di dalam 3 waktu ini orang-orang terlihat auratnya. Maksudnya adalah di sini mereka tidur gitu kan ya, dalam keadaan sedang tidur atau misalnya sedang makan dan lain sebagainya, atau habis dari kamar mandi gitu ya, habis mandi gitu. Dan ini tidak diperkenankan kita berkunjung di 3 waktu ini. 3 waktu ini. 1, sebelum subuh. Oh, pagi sekali mau kemana ya sebelum subuh, terlalu pagi. Yang kedua setelah zuhur. Nah, ini setelah zuhur biasanya orang-orang kan tidur siang gitu ya, atau makan siang gitu. Yang ketiga adalah sebelum isya. Jadi ini 3 waktu yang kita tidak boleh berkunjung ke rumah saudara ataupun ke rumah teman kita. Nih ya teman-teman, ini adalah beberapa adab yang harus kita amalkan atau harus kita lakukan. Kenapa? Karena ini adalah amalan-amalan atau adab yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ya. Jadi Rasulullah ketika misalnya pergi bertamu, tidak pernah Rasulullah membuka pintu atau menggedor pintu rumah sahabatnya lebih dari 3 kali gitu ya. Tapi Rasulullah selalu santun, 3 kali tidak ada, pulang lagi gitu ya. Kita harus bersabar. Bisa jadi teman kita lupa atau saudara kita lupa kalau kita sudah mengabarinya untuk berkunjung ya, atau misalnya sedang ada keperluan lain, nah kita tidak tahu. Jadi teman-teman, ini 3 kali ya kita memanggil atau mengucapkan salam, kalau tidak ada, pulang lagi. Ini misalnya teman-teman posisi berdirinya tidak menghadap ke arah pintu, dan ini untuk menjadikan tamu yang akan kita kunjungi merasa nyaman ketika kita bertamu ya, dan tidak boleh ngintip. Nah, ini 3 waktu yang tidak boleh kita bertamu itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ini dia teman-teman, boleh melakukan praktek adab life skill ya, adab bertamu. Misalnya teman-teman bertamu ke rumah teman atau ke rumah saudara, nanti kalau teman-teman sudah bisa dapat memberi salam sebelum mengetuk pintu, misalnya ketika mengetuk pintu mengucapkan salam. Teman-teman juga menghargai teman kita ketika kita tidak diizinkan, maaf aku tidak bisa dikunjungi, misalnya kata teman kita. Ya sudah, kita bersabar, berlapang hati untuk tidak memaksakan diri ke rumah teman kita. Kalau teman kita menolak, mungkin ada keperluan atau misalnya ada sesuatu hal yang harus dilakukan di rumahnya, kita tidak memaksa ya. Dan yang ini tidak boleh dilakukan. Nah, misalnya teman-teman loncat-loncat di rumah teman kita, tidak ya, kita harus bersikap santun ya. Rumah orang lain bukan rumah kita ya, jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu hal yang kita lakukan di rumah tapi dilakukan di rumah orang lain, tidak boleh ya. Misalnya ketika teman kita menyuruh kita duduk, kita duduk.
misalnya teman kita memberi kita minum, kita minum. Tapi kita tidak melakukan sesuatu hal yang tidak kita lakukan saat kita di rumah ya, atau misalnya merasa rumah sendiri, jalan-jalan, mengambil mainan misalnya ya, nauzubillah, tidak seperti itu. Tapi kita duduk ketika teman kita menyodorkan mainan, ya main gitu. Kalau teman kita tidak menyodorkan mainan, ya sudah, paling kita ajak aja, atau misalnya kita main yuk, diajak dengan cara yang baik gitu ya teman-teman. Nah ini ya, tadi berperilaku baik sesuai ajaran agama Islam, mengucapkan salam, berterima kasih, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman boleh diberi bintang oleh ayah dan bunda kertasnya ya. Nah, begitu. Semoga teman-teman bisa melakukannya ya, insya Allah. Nah, begitu saja teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Ada bertamu yang sudah bisa sampaikan. Semoga dengan tema ini Bu Usi sudah sampaikan, teman-teman bisa mempraktekannya, bisa mengamalkannya, menjadi tamu yang baik ya. Sebagaimana tadi Allah menyeru orang-orang beriman untuk meminta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum kita bertamu, dan kita menjaga adab ketika bertamu ya. Karena hal itu akan disenangi oleh tamu kita. Kalau kitanya sopan, kitanya bersikap baik, itu akan dirindukan lagi oleh tamu kita. Tapi kalau kita misalnya tidak baik, tidak santun ke rumah orang lain, pasti nggak mau ada si itu gitu ya. Alhamdulillah, semoga tidak seperti itu ya. Insya Allah teman-teman di anak-anak LHIM ini memiliki adab yang baik, insya Allah ya teman-teman. Itu saja dari Bu Usi teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.